Tapi ada peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025, Bung Ferdinand, yang berisi pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025, yang merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik. Nah, bagaimana Anda melihat kedudukan Perpres ini sebenarnya? Ya, tentu pemerintah ya akan berupaya membuat publik melihat bahwa program itu berjalan. Oke. Tetapi apakah akan berjalan sesuai target, kan ini menjadi pertanyaan. Karena tidak mungkin juga pemerintah Pak Prabowo sekarang menyatakan bahwa IKN tidak usah dibangun lagi, stop saja. Kan tidak mungkin demikian. Tentu namanya pemutakhiran itu harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi publik. Tetapi yang paling kita lihat sekarang kan kita harus berkaca kepada realita. Oke. Apa alasan Pak Prabowo untuk menyelesaikan itu? Apalagi sekarang ini kan Pak Prabowo menyatakan ini menjadi ibu kota politik. Pergeseran dari ibu kota negara ke ibu kota politik ini kan kita masih bertanya-tanya yang dimaksud dengan ibu kota politik itu apa? Sebetulnya kan kalau kita melihat undang-undangnya ini kan sudah ada undang-undang tentang IKN. Ya. Cukup itu dilaksanakan saja kalau memang pemerintah mau menyelesaikan ini. Tidak perlu ada pemutakhiran atau apa segala macam. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita melihat Perpres yang dibuat itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan informasi publik bahwa seolah-olah memang proyek ini masih berjalan. Dan itu yang kita lihat memang masih berjalan, tetapi berjalannya proyek ini kan di luar ekspektasinya Pak Jokowi seperti semula. Bahwa semua akan cepat, semua akan selesai, bahkan pemindahan ASN. Pemindahan ASN ke sana itu kan tidak sekedar memindahkan orang, tetapi memindahkan sebuah peradaban kehidupan. Baik, Bung Ferdinand. Itu yang tidak mudah gitu loh. Makanya kita melihat ini masih sebatas kebutuhan informasi publik saja bahwa seolah-olah proyek ini masih berjalan. Ya, pertama sudah ditetapkan juga di anggaran 2026 6, sekian triliun untuk IKN kan gitu ya. Jadi maksud saya di awal juga tadi sudah saya sampaikan sudah ada dukungan dari Kemenkeu, Pak Purbaya, ada 3 tadi skema pembiayaannya selain dari APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kan gitu ya. Terus juga bicara soal FDI, Forum Direct Investment gitu ya, penanaman modal asing. Jadi menurut saya, dan harusnya memang Bang Ferdinand sekarang ini yang memang sekarang berada di PDI Perjuangan, itu kan sejak awal juga mendukung ini. 9 tahun menikmati kekuasaan Pak Jokowi, termasuk juga dengan kebijakan Pak Jokowi soal IKN, sekarang seolah-olah bahwa IKN ini tidak ada sentuhannya dengan PDIP gitu. Dan ini kan menurut saya kan jadi naif, publik juga jadi mendengarnya bagaimana ya. Kalau menurut saya yang betul-betul itu mangkrak, ya bicara kalau soal betul-betul mangkrak, tidak terurus, terbengkalai, itu yang bisa kita katakan mangkrak ya Hambalang itu, mantan partainya Bang Ferdinand ini dulu gitu, yang presidennya Pak SBY. Jadi maksud saya agak bijak sedikit lah ketika Bang Ferdinand mewakili PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dulu partainya Pak Jokowi, selama 9 tahun sudah menikmati kekuasaan, tapi tidak juga sekarang ini seolah-olah melepas itu, bukan tidak memberikan dukungan itu. Persoalan bahwa memang target tidak tercapai dan lain sebagainya, itu kan dinamika setiap momentum di negara ini kan beda-beda. Nah, ini yang menurut saya akan kasih kesempatan untuk tidak fair kalau bicara soal bahwa Pak Jokowi tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya, karena memang sekarang presidennya Pak Prabowo. Kita menghargai apa langkah-langkah Pak Prabowo. Yang pasti dari undang-undang sudah keluar Perpres, kan gitu ya. Sudah ada Perpresnya yang bisa ditindaklanjuti, yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Persoalan bahwa nanti ibu kota negara itu beralih menjadi ibu kota politik dan lain sebagainya, itu lain hal. Tapi bahwa ini tetap jalan dan pemerintah punya komitmen yang juga tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, tidak mungkinlah jadi kota hantu. Harapan kita Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sejak awal mendukung ini harus tetap mendukung demi bangsa ini, kan gitu loh. Bukan demi kepentingan atau sakit hati gitu loh, Bang. 9 tahun katanya juga mendukung kebijakan ini karena sakit hati jadi akhirnya begini gitu. Tapi jadi jangan naif, gimana nih, Bung? Iya dong. Pertama saya bicara, saya sudah menyampaikan sikap PD Perjuangan menginginkan proyek ini selesai. Jadi kalau Pak Semar kemudian berbicara tentang 9 tahun menikmati, itu bukan substansi. Ya mungkin Abang nggak bikin nikmati ya, karena Abang gabungnya baru di ujung kan ke PDIP. Abang nggak ikut menikmati. Cuman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 9 tahun kan gitu loh. Baik, silakan Bung Ferdinand. Saya bicara pertama sekali, saya sudah menyatakan sikap PD Perjuangan menginginkan proyek ini selesai. Ya dukung berarti, Bang. Bicara sekarang tentang realita. Ya, dukung. Realitanya bahwa sekarang Pak Prabowo tidak punya alasan kuat politik maupun alasan kuat ekonomi untuk menyelesaikan ini seperti. Nah, itu tidak mendukung, berarti omongan Abang itu jadi akhirnya berputar balik gitu loh. Abang bilang PDIP ingin itu selesai, tapi Abang sampaikan Pak Prabowo tidak punya alasan untuk meneruskan. Bagaimana coba?
Gitu loh. Dengar, Benang makanya merahnya mana, Bang? penjelasan saya. Nggak ada Sikap itu. PD Perjuangan clear ya, ingin proyek ini selesai. Oke, Tetapi dukungannya di PD mana? Perjuangan tidak akan mungkin menjadi fraksi terdepan mendobrak, menggonggong. Enggak, soal tadi Abang bilang Pak Prabowo itu tidak punya alasan yang rasional untuk melanjutkan itu kan bukan bagian dari dukungan, Bang. Tidak akan mendapat keuntungan Iya, berarti politik. statement Abang di awal itu tidak linier dengan apa yang sampaikan setelah itu gitu loh. Itu kan pendapat Anda. Enggak, Saya ya iyalah. menyampaikan Kalau fakta. misalnya Fakta PDIP yang saya sampaikan. mendukung Oke, agar ini sebentar. selesai, harusnya nggak Sebentar. begitu statementnya gitu loh. Biar Bu Ferdinand Oke, menjelaskan dulu. fakta yang Silakan. saya bicarakan pertama, PDI Perjuangan ingin proyek ini selesai. Dukung Tetapi berarti. bukan karena ingin selesai itu harus dipaksakan bulan depan, tahun depan. Kan Iya. tidak begitu sikap PDI Perjuangan. Ya, dukung berarti. Itu fakta pertama. Yang kedua Oke. faktanya, Pak Prabowo itu tidak punya alasan politik maupun alasan ekonomi yang Nah, ini kuat kan untuk bertolak menyelesaikan belakang itu. jadinya. Yang berkuasa sekarang adalah Pak Prabowo, bukan PDI Perjuangan. Oke. Ketika PDI Perjuangan dan Jokowi bahkan berkuasa masih presiden, ternyata dia pun gagal menyelesaikan IKN sesuai target-target yang dia tetapkan. Kurang apa dukungan PDI Perjuangan pada saat itu waktu beliau jadi presiden? Sangat luar biasa dukungan PDI Perjuangan, tetapi ternyata Pak Jokowi kan tidak mampu menyelesaikannya. Nah, ketika Pak Jokowi masih presiden tidak mampu, apalagi sekarang. Ketika Pak Jokowi bukan lagi presiden dan tidak ada kepentingan politik yang akan menguntungkan Gerindra maupun Prabowo di situ. Artinya apa? Kita sekarang PDI Perjuangan hanya bisa sebatas mengingatkan presiden untuk melaksanakan program ini sampai selesai. Tapi selesainya kapan kan PDI Perjuangan juga harus melihat kemampuan keuangan pemerintah. Tidak bisa dipaksa saat ini kan semua kesulitan karena hutang-hutang yang ditinggalkan Jokowi juga. Terima kasih. Tapi saya sedikit aja, mungkin singkat. kalau Bang Ferdinand atau teman-teman PDIP kemarin itu Pak Jokowi tetap mendukung di bagian dari PDIP, statementnya pasti nggak begitu. Oke, ya.